Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Coba sekarang cek sekitar kalian, adakah teman yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Wildan. Yang tahu Mas Wildan nggak berangkat karena apa? Sakit. Sudah izin sama Bu Nita, Mas Wildan sakit, mau periksa ke puskesmas. Kita doakan ya, semoga Mas Wildan cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita lagi. Amin. Oke, Nita mau tanya nih. Tadi yang berangkat paling awal siapa? Bagus sekali. Sip. Mbak Ara, karena Mbak Ara berangkat paling awal, Bu Nita minta tolong untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siap, Brak. Jadi teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa yuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Untuk menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa, teman-teman dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Teman-teman sebelum duduk kembali. Terima kasih ya Mbak Ara sudah berani memimpin doa dan memimpin menyanyikan lagu wajib. Oke anak-anak, seperti biasanya kegiatan rutin kita yaitu literasi. Silahkan kalian membaca buku yang ada di pojok baca. Oke, silahkan kalian nanti setelah membaca ditulis di jurnal literasinya masing-masing. Ambil jurnalnya, ada di sini. Ini. Ini bisa yang belum ambil buku bisa ambil jurnalnya dulu, nanti dicatat halaman berapa, judul bukunya apa. Hari ini kalian membaca berapa halaman, ditulis di jurnal literasi. Bagi yang sudah selesai membaca sampai akhir, kalian bisa menuliskan judul bukunya di pohon literasi ya. Menjadi apa Mbak Naya? Semangat.
Baca aja. Membaca apa Mbak Ati? Timur 5 sudah sampai halaman berapa? Oh, 11. Sudah selesai. Yang sudah selesai berarti Mbak Ara sudah selesai membaca kisah Nabi Ismail. Ditulis di jurnal literasi, nanti judul bukunya ditulis di literasi ya. Yang sudah selesai bisa dikembalikan bukunya dengan tertib, dengan rapi. Ya, sudah ditulis di jurnal literasi, dikembalikan sudah saja ya. Oke, yang sudah boleh dikembalikan. Mbak Ara tadi yang sudah selesai baca itu judulnya apa Mbak? Timun Mas. Ya, dikembalikan. Jurnalnya ditata di ya, ditaruh di rak. Nanti kalian tulis dulu hari ini hari Selasa. Halaman berapa sampai berapa? Nanti dari kita apa lagi? Tadi yang sudah selesai membaca Mbak Ara ya? Tadi membacanya Timun Mas. Tulis dulu di pohon literasi. Mbak Monita juga sudah selesai? Sudah. Mbak Monita membaca buku apa? Apa? Nabi Soleh? Ya. Sudah ditulis di pohon literasi. Tadi Timun Mas ada tokoh siapa aja Mbak di? Apa? Tapi apa? Oh, Nabi Ismail. Oh ya, Nabi Ismail. Kalau Mbak Monita Nabi. Nah, anak-anak dari kegiatan literasi ini banyak sekali yang kalian petik ya, kalian ambil hikmahnya bahwa di setiap buku bacaan itu pasti ada amanat yang ingin disampaikan penulis. Itu bisa kita teladani dari tokoh-tokoh protagonis, tokoh baik dalam cerita tersebut. Seperti itu. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian. Sekarang kita tanya, kalian pernah nggak berbagi dengan teman? Pernah berbagi. Berbagi apa? Makanan, buah-buahan, roti, coklat. Kira-kira ketika kalian berbagi itu bisa nggak membaginya dengan sama banyak orang gitu? Adil gitu nggak? Gimana Mas Fikri? Mbak pernah berbagi roti tapi nggak adil. Jadi ada yang besar sebelah, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya? Oh ya. Oke anak-anak, maka dari itu hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara membagi dengan adil atau sama banyak atau gimana. Di sini kita punya apa ini? Apa ini? Donat atau roti. Jumlahnya berapa? Satu. Misalkan ini punya Mbak Retno. Mbak Retno punya teman Naya pengen nih. Kira-kira bisa nggak berbagi? Padahal cuma satu loh ini. Bisa ya? Bagaimana caranya? Cara dipotong menjadi dua. Sekarang adakah yang bersedia mempraktekannya? Bagaimana cara memotongnya? Coba ada yang mau? Maju. Yuk Mbak Imel, coba. Ini gimana caranya? Dibagi Bu. Sini. Ya, terus. Oke, terima kasih Mbak Imel sudah berani maju ke depan untuk membagi donat ini menjadi dua bagian berbeda. Coba kalian perhatikan ini, masing-masing bagian sama besar kan? Iya, dibagi dua. Nah, satu potong ini nilainya berapa? 1/2 setengah, ya kan?
ini bisa jadi bisa dibagi sama temennya. Jadi nggak ada alasan loh ya kalau kamu punya satu nggak mau berbagi sama temannya, kan punya satu nggak bisa dibagi. Siapa bilang dengan belajar pecahan kita bisa loh belajar berbagi dengan teman-teman. Gitu ya. Ini kalau 2 orang. Kalau 4 orang bisa nggak? Bisa juga. Gimana caranya? Dipotong lagi. Gimana? Coba praktekkan Mbak Kolita. Ya. Jadi yang setengah tadi dibagi lagi, potong lagi. Oke. Terima kasih Mbak Kolita. Ya. Coba anak-anak lihat ini sekarang. Bahwa donat ini yang tadinya 1 sudah dipotong menjadi 4 bagian. Maka 1 bagian ini bernilai berapa? Ya, 1/4. Karena ini sudah dibagi 4, berarti 1 potong nilainya 1/4. Oke. Sekarang kita bandingkan antara 1/4 dan 1/2. Itu lebih besar yang mana? 1/2. Ya, punya 1 roti dibagi 2 orang sama punya 1 roti dibagi 4 orang ya lebih besar dibagi 2 orang, berarti lebih besar ke tengah. Gitu nggak? Nah, maka anak-anak belajar pecahan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Kalian mau berbagi tapi bingung caranya cuma punya 1. Wah, dengan pecahan nggak usah bingung, kita bisa berbagi. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kali ini yang pertama, ya, dengan menggunakan media puzzle pecahan, nanti anak-anak bisa membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan tepat. Kedua, dengan gambar dan simbol, anak-anak bisa menganalisis pecahan senilai dengan tepat, dan juga anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan tepat, dengan pecahan. Oke, anak-anak supaya lebih semangat, kita tepuk visi SD Blok Bengan. Siap? Oke, tepuk visi SD Blok Bengan. Berakhlak mulia, cerdas, sehat, berprestasi, berkarakter bangsa, berbudaya lingkungan. Oke, tepuk tangan. Semangat ya. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang pecahan, kita akan tayangkan video pembelajaran. Tugas kalian menyimak baik-baik apa yang kita sampaikan dalam video pembelajaran berikut ini, ya. Kita tutup supaya lebih jelas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Yanita Kusumawati pada media pembelajaran matematika materi pecahan untuk kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Yuk simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Untuk capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan elemen bilangan, yaitu peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan angka pecahan dengan komunitas 1, misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan angka pecahan dengan penyebut sama, misalnya 2/8, 4/8, 7/8. Dan mereka dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui pemanfaatan media puzzle pecahan, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan angka pecahan dengan pemilihan 1, misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan angka pecahan dengan penyebut yang sama, misalnya 2/8, 4/8, 7/8 dengan tepat. Yang kedua, melalui penggunaan gambar dan simbol matematika, siswa dapat menganalisis pecahan senilai dengan tepat. Baik anak-anak, mungkin kalian sebelumnya sudah pernah ya mendapatkan materi tentang pecahan. Nah, masih ingat nggak arti pecahan itu apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok. Nah, pecahan biasa itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian berwarna biru. Berapa besar ukuran dari bidang yang berwarna biru?
sudah menyatakan pecahan ya, besarnya 1/4. Nah, sekarang kita masuk ke materi membandingkan pecahan. Coba kalian perhatikan dua gambar yang ada di sebelah kiri. Itu ada dua gambar persegi panjang, di mana masing-masing persegi panjang itu dibagi dengan jumlah yang sama banyak. Berapa? Ya, hitung ada 6 ya, jadi ada 6 potong semuanya. Ada persegi panjang A dan persegi panjang B. Tapi yang berwarna biru itu jumlahnya berbeda. Yang ada berapa? Ada 4, ya, yang B ada 2 bagian. Nah, itu menyatakan pecahan yang A itu 4/6, yang B adalah 2/6. Seperti itu. Coba kita bandingkan. Dari gambar tersebut itu sudah nampak jelas ya bahwa gambar yang paling atas itu gambar A itu lebih besar daripada yang B yang berwarna birunya. Berarti dapat disimpulkan bahwa 4/6 itu lebih besar dari 2/6. Nah, anak-anak, selain dengan menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan cara yang lain untuk membandingkan pecahan. Nah, kalian lihat di gambar yang sebelah kanan dengan cara mengalihkan silang ya, betul sekali. 4/6 dan 2/6 kita bandingkan dengan cara mengalihkan. Nah, 4 kali 6 itu pembilang yang sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang 4 kali 6 sama dengan ya 24, sedangkan penyebut yang di sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kanan. 6 kali 2 sama dengan 12. Kita bandingkan hasil perkalian itu. 24 dan 12 itu lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang 24. Berarti dapat disimpulkan bahwa 4/6 itu lebih besar dari 12. 4/6 itu lebih besar dari 2/6. Gitu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, setelah kalian bisa membandingkan pecahan, sekarang materinya selanjutnya yaitu mengumpulkan pecahan. Coba kalian lihat itu ada 3 gambar lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada 1 bagian berwarna merah. Itu menunjukkan nilai pecahan 1/2 ya. Untuk gambar lingkaran yang kedua itu dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau itu menunjukkan nilai pecahan 1/3. Oke. Untuk gambar yang ketiga itu dibagi menjadi 4. 1 bagian berwarna kuning. Nah, itu menunjukkan nilai pecahan 1/4. Dari ketiga gambar tersebut dapat kita lihat ya dengan jelas bahwa potongan yang berwarna merah, hijau, dan kuning itu ukurannya berbeda ya anak-anak ya. Jadi kalau kita urutkan dari yang besar kayak itu, mulai dari yang gambar merah, hijau, dan kuning. Jadi urutan pecahan yang terbesar, jika diurutkan dari yang terbesar maka urutannya begini anak-anak. Ya, 1/2, 1/3, dan 1/4. Jika diurutkan dari yang terkecil maka urutannya 1/4, 1/3, dan 1/2. Oke, anak-anak, selanjutnya ini ada 2 gambar persegi panjang ya. Coba kalian lihat ukurannya, bentuknya 2 persegi panjang itu sama. Ya, betul. Tetapi dipotong dengan jumlah yang berbeda. Persegi panjang yang di atas itu dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan persegi panjang yang di bawahnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk besaran bagian yang berwarna biru, coba kalian perhatikan, sama kan besarnya? Ya, betul sama. Tetapi bagian yang dipotongnya berbeda. Nah, kita akan belajar tentang pecahan senilai nih anak-anak. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Dilihat dari gambar tersebut, itu nilai pecahan untuk yang gambar pertama itu adalah 1/2. Sedangkan pada gambar persegi panjang yang di bawah itu nilai pecahannya adalah 2/4. Ya, walaupun nilai pecahannya berbeda, tetapi itu maksudnya bentuk pecahannya berbeda, tapi memiliki nilai yang sama karena mereka merupakan pecahan senilai. Bisa dilihat dari gambarnya itu ya, ukurannya sama yang gambar itu. Nah, jadi oleh karena itu 1/2 itu dapat disebut
1/2 dan 2/4 itu disebut sebagai pecahan senilai, ya, karena memiliki nilai yang sama. Nah, anak, cara lain untuk menentukan pecahan senilai itu selain menggunakan gambar tadi ya, kalau menggunakan gambar sudah jelas ya. Kalau untuk menentukan pecahan senilai dengan cara yang lain itu dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, pecahan yang senilai dengan 8/16 antara lain seperti itu. Kita mau mencari nih pecahan senilai dari 8/16. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan membaginya dengan bilangan yang sama. Kira-kira pembilang dan penyebutnya itu bisa sama-sama dibagi dengan bilangan berapa sih? Ya, bisa dibagi dengan bilangan 2. Jadi pembilang dan penyebutnya itu harus sama, dibagi dengan bilangan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 16 bagi 2 sama dengan 4. Oke, jadi 8/16 itu adalah pecahan senilai dengan 4/8. Selain dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, cara yang lain dengan mengalihkannya dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan 8/16 itu sama-sama dikali dengan bilangan 2. Pembilangnya dikalikan 2, 8 kali 2 sama dengan 16. Penyebutnya 16 itu kalikan 2 sama dengan 22. Jadi 8/16 itu senilai dengan 16/32. Ini demikian video pembelajaran dari Guru Yanita Kusumati. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengertinya dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari video tadi? Tentang apa? Kita belajar tentang apa? Pecahan. Pecahan apa? Membandingkan pecahan. Terus membandingkan pecahan. Pecahan. Kita belajar tentang pecahan senilai. Oke, sekarang kalian sudah menyimak video pembelajaran. Kita akan demonstrasikan dengan media atau alat peraga puzzle pecahan. Tapi sebelumnya ini Bunda rapikan dulu ya, supaya tidak menghalangi demonstrasian alat peraga. Bangun data bentuknya apa? Persegi panjang. Masing-masing dibagi menjadi berapa? Sekarang kita akan tes ya pemahaman kalian. Oke, yang bisa maju 1/5. Yang bisa maju, oke Mbak Ara. Coba dibalik bagian yang nilai 1/5. Iya, yang atas. Oke. 1/5, 1 dari bagian ini. Betul atau salah? Betul. Sekarang yang bawah 3/5. Ada yang berani? Oh, Mas Rehan, ya, silakan. Oke. Betul atau salah teman-teman? Anak? Betul. Ini 1/5, jadi ini 3/5. Sekarang kita bandingkan nih. Kira-kira besar yang mana bagian putih ini? 1/5 atau 3/5? Lebih besar ya? 3/5. Dari gambar sudah kelihatan ya. Tadi di video sudah dijelaskan, sekarang kita praktekkan. Nah, kalau 3/3
bidang yang berwarna biru ini menggunakan bentuk apa? Baik. Sekarang kita minta adakah yang berani untuk sebenarnya menjadi setengah. Oke, Mbak Fira, silakan. Oke, kita di sini Mbak Fira. Betul atau salah? Betul. Sekarang ini kan bentuknya sama, tetapi sini Mbak Fira. Di sebelah samping ini kan sama-sama persegi ya. Tadi kalian sudah belajar pecahan senilai. Kira-kira supaya ini senilai dengan 1/2 berapa bidangkah yang harus dibalik? Oke, coba Mbak Fira, kalian yang di sana. Ini ya. Betul atau salah anak-anak? Betul ya. Jadi ini coba lihat kalian, ini adalah pecahan senilai. Besarnya sama. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih Mbak Fira, Mbak Ara, Mbak Mas Rehan. Terus sekarang yang bawah ini ukurannya sama. Ini berapa potong dibaginya kita bisa hitung dari sana? 9. Coba bentuk menjadi 1/9. Ya, ini Mbak Wanita coba 1/9. Oke, betul atau salah? Betul ya. Sekarang kita urutkan, kita bandingkan misalkan ini dengan pembilang yang sama, yaitu 1/2. Ada 1/2, ada 1/4, dan 1/9. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Siapa yang bisa? Mbak Imel? Ya. Yang terkecil berapa dulu? 1/9, betul. Terus? 1/4, 1/2. Gimana? Betul atau salah? Betul. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Cara membandingkan, mengurutkan, dan kita belajar pecahan senilai. Oke. Ini kan kalian tempat duduknya masih acak ya. Sekarang kalian bergabung, kita tentukan kelompoknya secara kelompok 1 ada di sini. Kalian silakan bergabung dengan kelompok belajarnya masing-masing. Kelompok 2 ada di sini. Kelompok 3 4. Semua sudah berkelompok sesuai kelompoknya. Sudah berkelompok sesuai kelompoknya. Kalau sudah, sekarang Bu Nita akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian diskusikan dengan kelompoknya, dengan kelompok kalian ya. Nanti Bu Nita bagi LKPD-nya dan juga medianya atau bahannya. Boleh dilepas tabletnya untuk mempermudah mengerjakannya. Nah, di sini ada gambar kecak untuk menjawab pada kegiatan LKPD ya. Boleh juga tabletnya, alat dan bahannya yang kita bagi ada gunting dan juga lem. Kalian tulis dulu nama anggotanya pada ini ya, pada kelompok berapa, anggotanya siapa saja, kalian tulis ya. Boleh dilepas untuk memudahkan kalian untuk berdiskusi dengan teman. Oke, di sini ada roti masing-masing kelompok, kita beri 3. Ini nanti untuk memudahkan kalian menyimulasikan kegiatan yang ada
sebelumnya nanti tunggu dulu penjelasan dari Bu Nita ya. Ya? Boleh. Boleh dilepas kertasnya. Ya, ini. Itu siapa Pak? Oke anak-anak, sekarang kita mau lihat dulu kegiatan 1. Kita jelaskan dulu langkah pengerjaannya. Oke, sekarang kita cek masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Sudah mendapatkan alat-alat yang sudah disediakan berupa gunting, lem, pisau, dan juga roti? Gambar pizza juga sudah? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita buka kegiatan 1. Kegiatan 1 di sini ada ilustrasi. Ya, nanti kalian memecahkan masalah yang dihadapi oleh siapa saja itu. Ada Siska, ada Yudi, dan juga ada Alex. Nah, di sini mereka membeli pizza yang akan dibagi dengan anggota keluarga. Nah, kalian bisa menggunakan roti yang sudah kita sediakan untuk menyimulasikannya, memotongnya bagaimana, berapa bagian, baru kalian bisa terapkan di kertas gambar pizza lalu ditempel pada lembar kerja di halaman berikutnya. Sudah jelas untuk kegiatan pertama? Sudah ya. Untuk kegiatan kedua, ini nanti kalian tuliskan nilai pecahannya sesuai gambar. Lalu kalian urutkan dari yang terkecil. Untuk kegiatan 3 ada ilustrasi ayah membeli 1 buah tahu. Kalian bentuk, kalian gambar pecahannya ada 2 gambar berarti ya. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanya. Oke, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, iya, ini tolong dulu. Ini tanya Siska berapa? Saudara. Coba dipotong dulu kuenya, sebelum itu kalian gunting kertasnya, baru ditempel. Diskusi ya, jangan mengerjakan sendiri, diskusi karena kalian tidak kelompok.
Gimana kelompok? Ini Mbak Linda bisa membantu ini untuk ditempelkan. Ini kan sudah nih, sudah dipotong kan? Nah ini bisa diletakkan di sini. Kemudian ya. Ada yang sudah selesai? Bentar lagi, oke. Ini berarti ukurannya harus sama ya? Berarti mulai dari ini sudah selesai kelompok berapa? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Boleh dipresentasikan ke depan. Yang lain memperhatikan. Ya. Kelompok 1 silakan dibawa KKPD-nya. bisa ditunjukkan. Gimana? Jatuh. Coba mana mesin jatuh diambil diambilin lagi. Oh, yang memberikan lemnya agak banyak ya supaya bisa lengket, tidak mudah lepas. Sudah nempel? Sudah. Oke, bisa ditunjukkan ke teman-teman yang lain. Roti yang sudah dipotong juga. Di keluarga Siska masing-masing mendapatkan berapa banyak? 2, oke. Oke, ditunjukkan, coba bagaimana?
Ya, yang ini. Ini gambarnya dulu ya. Ini seperti apa? Oke, kalau gambarnya. Lanjut kegiatan 2. Ini yang lain memperhatikan ya. Apa? Yang keras supaya temannya dengar. Ya. Ya. Terus diurutkan dari yang terkecil. Oke, kelompok berapa sudah selesai? Kelompok 3. Oke. Ya. Terus kalau kegiatan kelompok yang lain. Minta tanggapannya. Apakah betul dari kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3? Betul ya? Oke. Terima kasih kelompok 1 bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali ke kelompok itu. Kita mau minta komentarnya. Kalian kelompok 1 komentar dari kelompok 2. Bagaimana penampilan temanmu saja dari kelompok 1 tadi? Bagus, benar ya, tapi suaranya kurang keras. Nah, kalau kalian menilai temanmu kurang keras, coba nanti kalian praktekkan bagaimana suaranya yang keras supaya temanmu sekelas itu dengar ya. Karena kalian itu ngomong untuk bicara itu dengar untuk termasuk satu kelas. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai lebih dulu dan jawabannya tepat, maka kelompok 1 mendapatkan bintang kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, oke. Ini ya, selamat ya. Nanti dikumpulkan bintang logonya supaya lebih berjalan. Nanti logonya di mana ya Pak? Oh di bawah. Oke. Oke, sudah semua. Ini disimpan dulu. Tadi kelompok 1 sudah dapat bintang kelompok. Tadi yang selesai dulu kelompok 3, silakan presentasi ke depan. Yang lain memperhatikan, menyimak, nanti minta komentarnya, tanggapannya dari penampilan kelompok yang presentasi. Yang keras ya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Ini ditunjukkan di kegiatan 1. Oke, keluarga Siska yang mendapatkan berapa bagian? 2. Jadi satu bagiannya bernilai 1. Oke, kopinya mana ya? Oke, betul ya. Oke, betul sip. Yang kegiatan 2. Oke, disampaikan. Ya. Oke, jadi urutan dari yang terkecil yang mana? Yang terkecil 1/8, 1/6, dan 1/4. Oke, ini tadi ya keluarga Yudi dan keluarga Alek. Oke, anak-anak perhatikan ini kira-kira tadi betul atau enggak, sama enggak dengan keluarga Alek? Nanti di koreksi ya. Oke, keluarga Alek. Oke, sama besar bagus. Kegiatan 2 juga tuh, kegiatan 3. Coba ditunjukkan ini. Oke.
itu ada 2 tahu. Yang pertama menunjukkan 1 per 4. Pecahan nilainya berarti berapa? Oke. Betul atau salah, Nana? Betul ya, jawabannya. Oke, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 minta komentarnya. Bagaimana penampilan kelompok 3 tadi? Lampu suaranya sudah keras. Terus jawabannya juga benar. Oke, alhamdulillah ya. Sudah. Jadi kelompok 1 sudah, kelompok 3, terus kelompok 4. Kalian sampaikan, dipresentasikan, kuadratiskan, ada berapa bagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Oke, biar dibaca, ditampilkan, ditunjukkan ke teman-temanmu, keluarga Siska, berupa potongan tulisannya seperti apa, mendapatkan berapa bagian. Sampaikan, keluarga Siska. 2 potongan, berarti 1 potongan bernilai 1 per. Ya, terus kalau tinggi, 1 potongannya bernilai. Oke. Keluarga Alex. Jadi 1 potong bernilai. Ya, oke. Lanjut kegiatan kedua. Dibacakan dulu. Ya. Oke. 1/8, 1/6, 1/4. Oke, betul atau salah? Betul ya. Ini kegiatan 3. Oke, itu pecahan nilainya. Gimana, betul semua? Betul semua. Oke. Terima kasih kelompok 4. Silakan ditutup. Demikian kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok yang terakhir kelompok 2. Silakan mempresentasikan. Oh ya, sebelum kelompok, minta tanggapannya kelompok 1. Gimana penampilan kelompok 4 ya? Gimana? Sudah keras ya suaranya ya. Bagus, bagus. Baik, kelompok 2, kelompok terakhir silakan presentasi dengan jelas, suaranya keras karena kalian sudah mendengar masukan dari teman-temanmu. Kalau bisa masukan itu dijadikan perbaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nilainya? 12. Jadi hasil kotak yang sama, yang satu sudah dapat, yang sudah 8, yang di akhir sudah kita 20 ya. Oke, gimana betul atau salah teman-teman, anak-anak? Betul. Oke, tutup dulu. Ujian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk nomor 2. Gimana nih komentar dari kelompok 3 atas penampilan kelompok 2? Good. Suaranya keras. Ya, tapi ini tadi yang mempresentasikan, ada yang tidak mempresentasikan ya, ada yang cuma diam aja. Tapi kalau apa? Sudah bapaknya kalian jawab semua. Tepuk tangan untuk kelas 4 ya. Ayo lebih semangat kita tepuk Filipin. Tepuk Filipin siap? Ya. Ayo Mbak, dulu. Tepuk Filipin siap? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelas 4 ya? Oke, kalau kalian semua sudah mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah presentasi di depan. Masukan dari Gurita, kalian ada yang suaranya masih kurang keras, tapi sudah ada yang percaya diri, suaranya sudah keras. Tapi untuk jawaban yang kalian kerjakan semuanya sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kelas 4 ya. Tidak ada yang ditanyakan. Oke. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kali ini apa yang bisa kita simpulkan? Oke, betul Mbak Ara. Kita bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan kerja. Terus ada lagi yang lain? Apa Mas Dev? Oh, ternyata ada yang senilai dan ada yang tidak senilai. Kamu apa lagi? Apa Mbak Vira? Oke, itu pertanyaan yang tidak senilai ya, bisa dibagikan dan bisa diurutkan dari yang terbesar dan yang terbesar tertentu. Itu ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan bagikan lembar evaluasi atau lembar penilaian atau otomatis. Kalian kerjakan secara pribadi secara individu. Oke. Langsung dikerjakan di lembarnya. Kalian tulis nama kelas, nomornya juga. Semua sudah mendapatkan lembar penilaiannya? Oke, boleh dikerjakan.
Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dibaca toh. Ya ini karena kena copot di apa. Nggak menutupi tulisan, masih bisa dibaca aman. Oke, nggak apa-apa lanjut aja. Kasih nama dulu, jangan sampai lupa. Sudah? Sudah, satu turunan ke depan sama KTP-nya ya. KTP-nya juga. Ya, gimana Mbak? Kembali ya. Ya, dikasih nama dong. Kasih nama ya supaya nanti satu orasi tahu. Ya, yang sudah kembali ke tempat duduknya. Jangan lupa diberi nama. Dimakan dengan kelompok ya, berbagi. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ini perintahkan dulu. Salah. Bisa? Nggak apa-apa. Siapa yang belum selesai angkat tangan? Ya.
dikumpulkan dulu, dirapikan. Yuk, nah, seperti kebersihan, lihat di bawah kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada dipungut dulu, nanti dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Ini bolanya seperti ini. Sudah? Oke, sudah ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Anak-anak, kegiatan apa yang telah kita lakukan pada pertemuan kali ini? Apa saja? Apa? Literasi. Terus? Mengerjakan LKPD. Apa Mbak Konita? Diskusi kelompok. Terus apa lagi? Presentasi. Mengamati video. Terus yang terakhir ini tadi kalian mengerjakan? Dan mendemonstrasikan menggunakan media apa? Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Kalau Mas Rehan apa? Ketika menerapkan menggunakan bahasa kerja, gitu. Oke. Kalau Mbak Seri, apa yang paling kalian sukai? Literasi. Kalau yang lain? Apa Mas Fikri yang paling kamu sukai? Membagi roti. Sabar, hari ini baru membagi, nanti kalau udah istirahat boleh dimakan. Sabar ya. Oke, tapi ada nggak kegiatan hari ini yang tidak kalian sukai? Tidak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Kalau kalian senang, kita juga senang. Oke, yel sekolah sama anak dulu. Yel sekolah sama anak. Anak senang, guru senang, orang tua bahagia. Kita tepuk berpola dulu ya. Tepuk berpola siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 4 kali. Tepuk tangan untuk Mas sebentar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perlipatan dan persekutuan atau PPP dan KPK. Kita akan berikan tugas di rumah supaya kalian belajar ya, supaya materi hari ini tidak meluap begitu saja, tapi diulang dulu. PR-nya buku paket halaman 79. Catat ya, buka rupanya halaman 79. Nomor 1, 2, dan 3. Udah itu aja. Gak usah banyak-banyak, yang penting nanti kalian di rumah bisa belajar dan materi yang kalian dapatkan hari ini tidak mudah lupa. Udah ketemu? Halaman 79 yang latihan bagian bawah ya, ada nomor 1, nomor 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, minta salah satu untuk menyanyikan lagu daerah. Apa? Gundul, kacau. Supaya kalian juga bisa melestarikan kearifan lokal ya. Daerah, lagu-lagu daerah. Supaya kalian juga mengenal waktu belajar. Kita rutinkan untuk membaca. Menyanyikan lagu daerah ya. Oke, dipimpin siapa yang memimpin? Mas Arfa. Mari kita menyanyikan lagu Gundul Kacau. 1, 2, 3. Gundul kacau,
realita dan kesalahan, baik dalam tutur kata maupun sikap perbuatan yang membuat hati anak-anak tidak nyaman, kita mohon maaf ya. Ya, sampai ketemu lagi nanti kalian silakan istirahat. Rotinya boleh dimakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akuha anak. Hal itu tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Ya, sekolah sama anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Terima kasih. Oke.